Shalom. Puji Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan. Kitab Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita lanjutkan baca Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, nah ini gembala yang baik, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita bersyukur, berterima kasih bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menjadi penyelamat hidup kita, agar supaya kita tidak binasa karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus itu datang juga untuk menjadi pemelihara hidup kita, atau kalau dalam terjemahan bahasa Jawa disebut pamomong. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ini ada di keluarga-keluarga yang mampu itu punya babysitter. Itu anaknya biasanya dimong oleh babysitter, tapi babysitter ini biasanya berbeda dengan pamomong dengan orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu itu di keluarga-keluarga punya yang momong anaknya itu, biasanya di dalam momong ini boleh dikatakan lebih daripada ibunya sendiri. Ya, saya pernah lihat ada pamomong di salah satu keluarga. Lah waktu anaknya itu bertengkar, karena ini dua anak punya pamomong semua. Nah, anaknya ini bertengkar. Kalau orang tuanya paling cuma ngeleke. Tapi bagi pamomong ini, kalau anaknya bertengkar, dia membela sekali. Sampai akhirnya yang bertengkar bukan cuma anaknya, tapi dua pamomong itu sendiri bertengkar. Karena apa? Karena membela si anak yang dimong itu. Nah, ini pamomong lah. Tuhan kita ini gembala yang baik. Dia datang untuk menyelamatkan kita, tapi juga untuk menjadi pamomong hidup kita, sehingga dia itu akan membela kita. Boleh dikatakan kalau secara keadaan seperti tadi yang saya ceritakan itu, membelanya itu mati-matian. Ya, boleh dikatakan mati-matian dalam segala hal. Dia memomong kita atau memelihara kalau dalam bahasa Indonesia, tapi
lebih enak memang kalau zaman dulu itu pamomong itu ya, itu mati-matian sehingga dia mau melakukan apa saja untuk yang dimong ini. Nah, Tuhan Yesus demikian. Kalau misalnya kita ini dalam keadaan sakit ya, Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam. Dia bahkan rela, bukan cuma menunggui kita, menyertai kita, bahkan dia rela mengambil sakit penyakit kita. Biar saya yang sakit, kamu sing tak mau ndak usah sakit. Ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus rela kalau harus mengalami sakit, padahal harusnya bukan dia, tapi kita yang harus mengalami. Tapi karena dia begitu sangat membela kita mati-matian, dia rela sakit, dia rela menderita demi kita. Ya, maka dikatakan gembala yang baik, pamomong yang baik itu rela menyerahkan apanya? Nyawanya bagi kita, bagi yang dimong ini. Oleh karena itu buat kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang teramat sangat beruntung. Teramat sangat beruntung. Dan kalau kita sekarang misalnya melayani, itu dibanding dengan apa yang dilakukan Pak Momong ini, kalau kita melayani karena kasihnya, karena mau membalas kasihnya, itu baik sekali. Tetapi dibanding dengan Pak Momong ini sendiri, belum ada apa-apanya. Tapi Tuhan tetap menghargai kalau kita mau ya melayani akan apa yang Tuhan inginkan. Ya, puji Tuhan. Ini kalau kita sakit. Jadi Tuhan itu begitu sangat-sangat rela, ya, sangat rela menderita untuk kita. Ya, maka dikatakan segala kelemahan kita ditanggung di atas kayu salib. Ini pamomong kita, pemelihara kita, gembala kita. Ya. Lalu yang kedua, pamomong kita ini sangat peduli kepada kita. Kalau kita lapar, kita tidak dibiarkan, ya sana cari makan sendiri, enggak. Tapi dikatakan di dalam kitab Mazmur tadi, Ia akan membimbing kita ke padang rumput yang hijau. Artinya rumput yang hijau itu artinya rumput yang segar, yang sangat-sangat kita butuhkan, yang sangat-sangat berguna untuk hidup kita. Dia tidak akan asal memberikan rumput, wis goleke dami-dami kering, enggak. Ya. Sekarang kan sering kali ada tukang angon itu kan, kalau misalnya ya kayak golek dami kering aja kan juga mau karena lapar, ya sudah. Tapi Tuhan tidak, gembala kita, pamomong kita tidak seperti itu. Tapi dia akan membawa kita ke rumput yang hijau, yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita. Ya, sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita. Sehingga kita ini boleh dikatakan bagaikan kalau domba atau perang itu bagaikan orang yang selalu mendapatkan makanan-makanan yang istimewa, boleh dikatakan makan makanan yang mewah, atau makanan-makanan orang yang kaya, atau makanan-makanan raja. Ya jelas
Maka di dalam suratnya Rasul Paulus dia berkata bahwa ia yang sangat kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ya. Jadi buat kita, kalau kita ini lapar, kita tidak perlu bingung. Tuhan pamomong kita akan memelihara kita, akan memberikan kepada kita atau membawa kepada kita ke tempat-tempat yang sangat-sangat pasti sangat-sangat berkelimpahan. Ya, sangat-sangat mencukupkan dan yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Demikian juga bukan saja waktu kita lapar, kita haus, dikatakan dibawa ke air yang tenang. Sehingga kita bisa menikmati air yang tenang dengan enak. Kalau ada pengganggu di situ, misalnya ada buaya atau ada ular atau ada binatang lain yang mau mengganggu, puji Tuhan kita tidak perlu takut. Tidak perlu takutnya, kenapa? Tuhan itu dikatakan gadanya dan tongkatnya akan menghibur kita. Maka kalau kita ini dimusuhi ya oleh kuasa gelap, atau setan, pencuri, iblis, dan bisa iblis itu memakai manusia, atau kalau di sekarang ini memakai agama lain yang ingin menghancurkan kita tidak perlu bingung, tidak perlu kita ini susah, tidak perlu. Kenapa? Tuhan yang jadi pembela kita, gada Tuhan. Maka itu waktu Rasul Paulus sebelum jadi rasul, dia menuju ke dalam Damsyik, maksudnya untuk menganiaya orang-orang percaya, menangkapi, membunuh dan lain sebagainya. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia di jalan Damsyik, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Loh, kapan saya menganiaya Tuhan? Lah kalau kamu menganiaya orang-orang percaya itu sama dengan menganiaya aku. Sekarang pun kita bisa melihat kalau ada orang-orang menganiaya kita sama dengan menganiaya Tuhan. Dan orang yang seperti itu nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Dan orang itu kalau berhadapan dengan Tuhan, kalau dia mau menyadari, ya seperti Paulus bertobat. Tapi kalau tidak, bisa binasa. Bisa binasa dia. Nah, oleh karena itu, kalau kita menghadapi seperti itu, ya kita tidak perlu takut. Kita lapar, haus, dan waktu kita membutuhkan ada yang ganggu kita, seperti sekarang ini, ya kita dalam hidup ini ya menghadapi masalah karena adanya penyakit COVID-19, sehingga bagi orang yang mencari nafkah, waduh, berat. Pekerja-pekerja banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, atau kalau yang tidak, ya saya diberitahu mantu saya ini bekerja di satu usaha, tapi karena keadaan seperti ini, apa yang terjadi? Gajinya dipotong. Yang lain sudah dirumahkan, ada yang di PHK, tapi dia tidak di PHK karena boleh dikatakan termasuk staf, tapi gajinya dipotong. Cuma dapat berapa? 70%. Ya saya bilang ya lumayan daripada di PHK, daripada dirumahkan nggak dapat apa-apa. Tapi ini masih dapat 70%.
Walaupun di pekerjaan tidak ada pekerjaan, boleh dikatakan cuma nunggu kantor. Ya. Nah, tapi buat kita, asal kita hidup dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut. Gadamu dan tongkatmu akan membela kita. Yang memusuhi kita nanti akan dihadapi oleh Tuhan. Maka itu orang yang percaya kepada Tuhan itu amat sangat beruntung. Bahkan dikatakan bagi yang lemah, lelah, tapi tetap kita mengandalkan pamomong kita. Dikatakan orang muda bisa mengalami kelemahan, bisa capek, bisa lelah, tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru, bagaikan Raja Wali. Luar biasa, dia akan kuat sekali. Oleh karena itu, kembali orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu akan sangat-sangat beruntung, karena pamomong kita ini adalah pamomong yang luar biasa. Yang luar biasa, sangat-sangat mempedulikan kita secara, katakan mati-matian. Ya, bahkan kita ini sangat-sangat dipedulikan, diperhatikan, ya, bagaikan biji matanya. Coba kalau kita punya mata kelilipan saja, wah kita sudah bingung cari dirambang atau nanti cari obat tetes mata dan lain sebagainya. Kita kalau misalnya mau naik motor, waduh ini banyak debu atau banyak binatang, namanya buto hijau apa itu. Wah kita berusaha pakai bukan saja helm, tapi pakai kaca atau pakai kacamata yang supaya tertutup sehingga tidak. Karena biji mata kita ini buat kita sangat penting. Nah Tuhan itu, gembala kita, pamomong kita ini, ya, menjaga kita itu sebagai biji matanya. Sehingga kalau kita lemah, tidak akan pernah dibiarkan, diberi kekuatan. Sehingga kalau ada pencobaan-pencobaan yang mau menyerang kita, tidak usah takut. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan diizinkan melampaui kekuatan kita. Bahkan belum sampai melampaui saja, kita sudah diberi kekuatan, kemampuan untuk mengatasinya. Sehingga yang pastinya tidak mampu jadi mampu. Bahkan bukan saja mampu, lebih dari mampu. Lebih dari mampu. Oleh karena itu kembali kita punya pamomong gembala ini sangat beruntung. Oleh karena itu kita perlu sangat hidup mengandalkan Tuhan. Sangat perlu mengandalkan Tuhan. Kalau kita membutuhkan sesuatu, ya, kita jangan bingung lalu cari-cari seperti orang yang tidak punya pamomong. Misalnya cari utangan, pinjam sana pinjam sini, jangan. Memalukan. Punya pamomong yang bukan saja kaya, maha kaya, kok kita cari pinjaman. Waduh, memalukan sekali. Kita percaya saja, kita menghadap, mengandalkan terus, dan kita berpegang janjinya bahwa Tuhan akan
memberikan kebutuhan kita. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Dan Tuhan itu, pamomong kita ini, yang tadi saya katakan membela kita mati-matian, itu sangat-sangat bertanggung jawab. Sangat-sangat bertanggung jawab. Ya. Nah, kita yang perlu iman. Dan kita tidak perlu takut. Tuhan tidak akan membiarkan kita ya misalnya kekurangan dan terus kekurangan sampai boleh dikatakan mati kelaparan. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Kecuali kalau kita tidak pakai iman kita mau pakai usaha kita sendiri ya mati-matian ya mati tenan. Tapi kalau kita pakai iman enggak. Coba aja lihat Musa memimpin orang Israel dari tanah Mesir sepanjang perjalanan 40 tahun. Bisa dibayangkan 40 tahun bukan jangka waktu yang pendek. Tidak pernah menanam, tidak pernah panen, tapi bisa makan terus 40 tahun. Bisa dibayangkan. Itu kalau yang ngomong gembalanya itu tidak penuh tanggung jawab, udah mati semua di padang gurun, habis. Tapi luar biasa. Ya kalau sing dimong itu cuma 1-2, ya 2 juta. Sampai Musa saja suatu ketika mungkin karena sudah rada jenuh atau mungkin karena rada bingung atau karena mungkin agak lupa sama Tuhan. Waktu Tuhan janji akan memberikan daging bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari, tapi bulan. Sampai Musa ini bingung loh, ini mau nyembelih kambing lembu piro. Kalau ikan dari laut diambil, wah sak laut disok ke kabeh, apa cukup lah itu. Sampai seperti itu. Sampai Tuhan berkata kepada Musa, Musa masakan kuasaku kurang. Ya, masakan kemampuanku kurang untuk menolong kamu. Nah, tinggal iman. Ya. Dan memang ya Musa mungkin waktu itu sedang mengalami apa sehingga seperti itu. Biasanya ya Musa itu begitu yakin. Kita kadang-kadang ya bisa ngalamilah iman kita agak goncang atau bingung atau bisa, tapi mari kita kembali kepada firman bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, sanggup. Ya, kita seringkali dengar kesaksian. Ya, Elia di Sungai Kerit pun yang mestinya itu burung gagak itu mencuri yang dijemur, tapi justru Elia justru dipelihara oleh burung gagak. Wah, ini kan luar biasa, tidak biasa, luar biasa. Saya pernah saksikan di Tiongkok ada orang yang dipecat karena Kristen, lalu di gudang tidak ada makanan, tikus bisa bawa makanan loh. Dan kesaksian yang begitu itu seringkali banyak. Saya seringkali dengar, wah sangat menguatkan. Nah, itu membuktikan bagi kita bahwa pamomong kita ini amat sangat membela kita mati-matian, amat sangat bertanggung jawab. Dan masih banyak hal, ya, masih banyak hal yang dilakukan oleh pamomong kita ini untuk kebaikan kita, untuk
semua yang kita butuhkan. Lah cuma sekarang kalau kita punya pamomong yang seperti itu, apa maunya pamomong itu kepada kita? Ya. Nah, maunya pamomong kepada kita ini, jadilah domba yang baik. Kalau pamomong kita ini begitu amat sangat baik. Pamomong kita ingin supaya kita ini jadi anak yang baik, domba yang baik. Ya, kalau mungkin orang tua sekarang jarang, ya. Tapi orang tua dulu, ini sing sudah usia lanjut, dulu nek entah ibu atau nenek, ya nek saya nenek, itu kalau mendoakan kita, kira-kira supaya besok jadi apa gitu ya. Waduh, orang tua dulu atau nenek itu kalau mendoakan itu, waduh, supaya besok jadi orang besar, orang yang ya karena secara mereka belum Kristen, biasanya kaya, punya ini itu cukup, ini itu, wah macam-macam lah, ya. Mereka punya pengharapan yang dimong itu jadi wah bahagia, kecukupan, ya hidupnya senang, bisa waduh apa-apa saja. Itu pamomong manusia. Nah, kalau Tuhan ingin supaya kita, saya kira jauh lebih baik daripada doanya nenek atau nek dulu bukan doa tapi kekadangan ya, dikadang-kadang, digadang-gadang, dikudang-kudang, dikadang-kadang, itu seperti itu. Tuhan juga menghendaki lebih dari itu. Nah, maka itu Tuhan berkata, hendaklah kamu mendengar, ya, dengan seksama akan firman Tuhan, mendengar dengan baik-baik firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Wah, itu kalau kita seperti itu, aduh, Tuhan itu kekudangannya kepada kita ini pasti tercapai, ya. Asal kita nurut jadi domba yang baik. Domba yang baik itu bukan saja mendengar suaranya gembala, tapi sampai domba yang baik itu bisa niteni suara tongkatnya gembala. Betul enggak? Ya. Kalau kita berjalan di lembah kekelaman, kita enggak lihat gembala itu, karena gelapnya ya. Nah, gembala ini nutuk-nutukkan tongkatnya. Domba sing baik itu saya ngerti nadanya, ini gembalaku atau bukan. Betul tak? Suara tongkatnya loh, waktu ditutukkan itu bisa ngerti. Ya, kalau misalnya musik gitu, seruling ya biasanya. Tuhan Yesus pernah cerita, saya seruling sudah bunyi kan kamu tidak menari. Nek ngerti jane itu seruling itu untuk dia ya. Nah, kita harus sebagai domba yang baik itu ngerti suara tongkat gembala. Ya. Itu kita ngerti. Sehingga kalau gembala itu tidak kelihatan secara manusia, tapi suara tongkatnya kita bisa titen. Oh, ini tongkatnya gembalaku.
nadanya saya tahu, suaranya saya kenal. Betul, ini adalah tongkat gembala. Ya. Itu gembala domba yang baik. Ya. Maka seperti Elia waktu ada di atas gunung Tuhan itu, ada suara gelegar-gelegar dan lain-lain. Dia bilang Tuhan tidak ada di situ. Baru nanti setelah dia merasakan hembusan angin yang sepoi-sepoi, nah dia baru tahu ini Tuhan. Nah dia bisa ngerti. Kenapa? Karena dia domba yang baik. Tuhan menghendaki kepada kita menjadi domba yang baik. Dan kalau kita sudah mengerti suara gembala atau suara tongkatnya atau tanda-tandanya, ya, maka bagi kita segera saja melakukan. Tidak usah seperti Gideon, ya, sudah minta tanda sekali dikei, isi urung percaya minta tanda lagi. Tidak perlu harusnya, tapi kadang-kadang orang kalau dalam kelemahan kadang-kadang minta tanda bolak-balik, ya. Ya kita tidak usah lah. Begitu kita tahu ini tanda suara tongkatnya atau ini maunya, ya bisa sekarang ini berbisik di hati, di pikiran kita, ya kita percaya saja. Saya kasih contoh, ya, satu contoh aja yang pernah saya alami sendiri. Ada dua hal. Yang pertama tahun berapa ya itu, ya tahun 80-an. Nah saya ini diajak dikirimi surat sama Pak Damaris, di mana di dalam surat itu mengatakan saya diajak melayani di Kalimantan Selatan. Padahal saya belum pernah di kota Banjarmasin. Nah, lalu saya balas, oh ya saya mau Pak. Ya kalau kamu mau ini tak kasih alamat. Nanti ketemu di situ. Ya untuk ke Banjarmasin ada dua cara, satu naik kapal, dua naik plane. Ya. Nah tapi kalau naik kapal, wah bisa terlambat pelayanan di sana. Mau tidak mau harus naik plane. Nah saya pikir, waktu itu saya pikir, oh saya diajak ya mestinya di kapaknya. Nek dijak di kapaknya, dikirimi tiket atau dikirimi duit gitu tau untuk beli tiket toh. Tapi ternyata sudah sampai hampir waktunya itu ndak dikirimi tiket atau dikirim uang, ndak. Saya cuma percaya kalau saya mau diajak pelayan ke sana, dan kalau ini memang kehendak Tuhan, masih Tuhan berikan biaya untuk saya beli tiket, ya. Dan betul, akhirnya berapa hari sebelumnya itu bukan orang sana, bukan Pak Damaris, ada orang sini tahu-tahu bawa dana berikan saya. Lalu saya bilang, untuk apa? Ya terserah untuk Pak Markus, untuk apa? Nah, padahal kan saya sudah janji mau. Ternyata itulah Tuhan lewat orang itu. Orang itu berkata, nggak tahu ya, saya kok tahu-tahu digerakkan untuk membawa ini Pak. Puji Tuhan, ini yang pertama.
Sehingga saya akhirnya bisa berangkat ke Kalimantan Selatan dan kemudian saya tidak ditugaskan di Banjarmasinnya, tapi naik ke atas ya, hampir sampai ke Kalimantan Tengah ya, lewat Sungai Kuala Kapuas Barito itu ya, di sana ya, yang namanya Kuala Kapuas di sana. Saya melayani di sana beberapa hari, terus akhirnya setelah selesai di Kuala Kapuas, terus kembali semua ke Banjarmasin. Dan setelah selesai melayani di Banjarmasin, saya cuman berpikir, ya nanti kalau dicul ke dewi-dewi kon mulai dewi-dewi ya enggak apa-apa, pasti Tuhan juga akan tolong. Tetapi puji Tuhan, sebelum waktunya pulang ternyata itu sudah disediakan tiket. Nah itu Tuhan cara. Saya enggak, kalau misalnya dicul ke dewi-dewi enggak dibawai dana atau dikasih tiket ya enggak bisa pulang. Tapi Tuhan itu tahu. Ya Tuhan itu tahu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, waktu bangun gereja ini, begitu saya pulang dari Ungaran dengan satu perintah Tuhan mulai membangun. Nah sampai di tempat ini panitia pembangunan waktu itu saya undang, terus saya adakan pertemuan, saya katakan ini Tuhan menyuruh saya untuk segera membangun di tempat ini. Nah panitia waktu itu berkata, Pak, bangun dananya mana? Waktu itu cuma punya 2 juta. Saya berkata, loh saya tidak tanya dananya ada berapa ini, enggak, tapi pembangunan dimulai. Maka cepat gambar. Setelah gambar selesai, cari izin bangunan. Itu perintah Tuhan. Nah, akhirnya betul. Gambar, ada beberapa arsitek yang gambarkan dan ternyata dipilih yang ini. Nah setelah dipilih yang ini, gambar-gambar itu saya bawa ke kabupaten untuk cari izin. Nah begitu sampai di kabupaten, mau ketemu bupati, ya, lalu ada yang beritahu bahwa izin tidak langsung ke bupati, tapi saya berkata, loh saya mau menemui itu karena saya diminta untuk menemui Pak Bupati kalau sudah ada gambar-gambarnya untuk membangun. Nah akhirnya saya, ya ini cara yang Tuhan ya Pak. Waktu itu asistennya berkata, Pak enggak bisa, ini Pak Bupati mau tugas keluar, itu sudah siap-siap mau keluar. Tapi kemudian saya berkata, loh saya ini kesini, ini yang minta itu Pak Bupati sendiri, tolong disampaikan. Kalau ditanya saya dari Kartosuro, nama saya ini. Loh Pak Bupati ini mau pergi keluar. Iya tapi saya diminta. Akhirnya disampaikan dan akhirnya apa yang terjadi? Aneh ini. Kok enggak jadi keluar Pak Bupati nemoni saya dulu. Dengan waktu itu dengan panitia pembangunan yang bawa gambar. Dan akhirnya setelah gambar itu saya tunjukkan, persis milihnya itu sama yang kita pilih. Nah setelah itu Pak Bupati, enggak ini aja Pak, ya sudah sekarang silahkan pulang, saya tak tugas keluar, enggak. Tapi justru Pak Bupati sendiri yang tanya lah, saya bisa bantu apa? Ya kita kan enak saja begitu ditanya bisa bantu apa ya, bantu aja. Ini di sini ada gambar ini, gambar yang dipilih ini. Mari silahkan Pak Bupati, di sini ada kolom untuk surat izin, Pak Bupati tanda tangan dan cap kabupaten. Langsung ditandatangani, langsung dicap
dia panggil asistennya, cap ini. Sehingga tidak usah nunggu berapa tahun, berapa bulan. Hari itu juga ya diizinkan. Tanah sih sudah. Ya. Nah puji Tuhan, akhirnya mulai. Nah cuma waktu itu panitia pembangunan bilang, ulah ini dananya 2 juta ini buat beli batu aja ora cukup. Loh ya memang. Ya sebab ini batunya itu banyak sekali. Karena apa? Karena saya lihat itu fondasi gereja ini karena basement, ada basementnya itu, waduh, cakar ayamnya ini yang besar-besar ini 2 lem sekali, dan itu harus nantinya digabungkan dengan batu fondasi itu. Ya. Tapi puji Tuhan, dari mulai boleh dikatakan sampai selesai, Tuhan pamomong itu mencukupkan semua yang dibutuhkan. Sehingga sampai selesai pembangunan tidak ada 1 sen pun nota yang belum terbayar. Semua. Nah ini, jadi kalau kita dengar suara gembala, entah tongkatnya, dengarkan baik-baik dan cepat-cepat lakukan. Cepat-cepat lakukan, jangan ditunda-tunda. Ini kita perlu menjadi domba yang baik. Ya kalau ya saya tadi pagi cari-cari waktu baca, oh banyak sekali. Kejadian 6:22 itu sudah jelas Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Juga di dalam Bilangan 27 dan 31 itu juga ya kita baca saja yang Bilangan 31 ayat 31. Ya. Bilangan 31 ayat 31. Kemudian Musa dan Imam Eliasar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Atau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, demikianlah Musa dan Imam Eliasar melakukan yang diperintahkan Tuhan. Melakukan tepat. Ya. Yang diperintahkan Tuhan, tidak tunggu-tunggu, tidak menunda-nunda, tidak membantah. Kok ngene, kok ngono, kok enggak, langsung melakukan perintah Tuhan itu. Dan jadi, ya puji Tuhan. Dan ini buat saya adalah sangat menjadi pengalaman yang sangat indah dari gembala yang baik. Sehingga kalau sekarang ini punya kerinduan, ya punya kebutuhan, ya kita satu-satunya bawa kepada Tuhan, pada pamomong kita yang sangat amat bertanggung jawab itu. Dan tadi seperti awal saya katakan, orang yang punya gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus, itu orang yang sangat amat beruntung. Nah Tuhan ingin kita semua menjadi orang yang sangat beruntung. Kalau dunia ingin merusak, nah tadi dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang. Itu gambaran dunia ya, yang tidak senang sama kita, ingin mencuri, merusak, membinasakan, membunuh. Tapi beda dengan, nah kita lebih baik terus afiliasi kita kepada gembala kita saja. Ya. Andalkan semua pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan mempermalukan kita.
Ya, karena Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.